Ya, selamat siang. Siang, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Mudah-mudahan semester 5 ini kita bisa tetap buka ya. Dari mana? Kan kita enggak pernah ketemu nih ya. Iya, Ibu. Pernah ketemu tapi pas ujian lab skill saja, Bu. Iya, cuma lab skill aja Ika ya. Kamu sekarang sudah pulang lagi ke negaranya kamu, ya toh? Oke, saya absen dulu. Anak kelas A, tanggal 15. Jadi minggu depan sudah tidak ada perkuliahan. Ya. Katarina Serlina. Hadir, Ibu. Adriana Purnamita. Hadir, Ibu. Angrilika. Hadir, Ibu. Angliana Pulen. Hadir, Bu. Angelina Putri Dondo. Hadir, Ibu. Apriana Lele. Hadir, Bu. Cynthia Dewi. Hadir, Ibu. Dea Patukaloba. Dea. Hanya di partisipannya nggak. Kita masuk ke pertemuan yang terakhir. Promotif yaitu preventif pencegahan dan promotif yaitu peningkatan kesehatan dengan sasaran masyarakat. Jadi sasarannya adalah masyarakat. Ini pengertian pelayanan kesehatan menurut Sukirjo Noto Atmojo ya. Jadi bahwa menurut Noto Atmojo yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan itu merupakan subsistem pelayanan kesehatan dengan tujuan mencegah dan meningkatkan atau preventif dan promotif ya kesehatan yang sasarannya adalah masyarakat. Sedangkan menurut Depkes RI tahun 2009, pelayanan kesehatan itu diartikan setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi ya, bisa dilakukan sendiri-sendiri maupun dengan organisasi ya. Dalam upaya tidak hanya meningkatkan atau mencegah kesehatan, tetapi di sini memelihara, meningkatkan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta pemulihan perorangan ya, baik perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Jadi kalau menurut Depkes RI ya, itu bahwa pelayanan kesehatan itu tidak hanya meningkatkan, tetapi ada 4, ada preventif, kuratif, promotif, kuratif, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, di mana ada peningkatan kesehatan, preventif ada pencegahan, kuratif ada pengobatan, maupun yang terakhir yaitu pemulihan ya, yang disingkat ya. Jadi lebih menyeluruh ya pengertian dari Depkes RI tentang kenapa? Iya, ada apa?
Ada yang tanya? Tidak ada, Hah? Bu. Kenapa? Halo. Halo, ada yang tanya? Lanjut ya. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Jadi kalau menurut Noto Atmojo ya itu bahwa pelayanan sehat itu diartikan sebagai tujuan utamanya hanya preventif dan promotif, yaitu pencegahan dan peningkatan dengan sasaran masyarakat. Tapi menurut Dubes RI ya itu tidak hanya preventif dan promotif, tetapi di situ ada kuratif dan rehabilitatif, ya, yaitu pengobatan dan pemulihan, ya. Kalau pada Noto Atmojo sasarannya masyarakat, tapi pada Dubes RI sasarannya tidak hanya masyarakat, tetapi siapa, bisa perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat, ya. Bentar ya. Oke, Pak. Dari sini sudah paham ya pengertiannya kalau menurut Sukirno Noto Atmojo tujuan dari kesehatan itu hanya preventif sama promotif. Tapi kalau menurut Dubes RI tidak hanya preventif sama kuratif, tetapi yaitu meliputi 4, preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, kalau pada Noto Atmojo sasarannya masyarakat, tetapi pada RI itu sasarannya perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Ya. Ini teori sistem pelayanan ya. Di sini ada teori sistem pelayanan ya. Di situ ada yaitu maaf ya, sistem pelayanan ini terbentuk dari beberapa sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Contohnya dari sini ada input, ada proses, ya. Input ini juga akan mempengaruhi lingkungan. Proses, output, dampak. Dampak ini juga akan mempengaruhi lingkungan. Inputnya mempengaruhi lingkungan, dampaknya akan mempengaruhi lingkungan. Nah, dari input sama dampak ini ada feedback, ya, timbal balik, ya, feedback, ya, ada timbal balik. Sekarang kita kupas satu persatu, itu input, proses, output maupun dampak dan lingkungan. Yang pertama adalah input, ya. Di sini merupakan sistem ya yang memberikan segala masukan untuk berfungsinya sebuah sistem, ya, seperti sistem pelayanan kesehatan. Maka masukan dapat berupa potensi masyarakat, tenaga kesehatan, sarana kesehatan, dan lain-lain. Ataupun bisa dana masuk ke dalam input ya. Jadi input itu diartikan sebagai subsistem yang memberikan segala masukan ya, yang fungsinya sebuah adalah misalnya sistem pelayanan kesehatan. Nah, dalam sistem pelayanan kesehatan ini masukannya apa saja? Misalkan potensi masyarakatnya bagaimana, tenaga kesehatannya bagaimana, sarana prasarananya maupun dari segi dananya, itu masuk input. Proses, ya, suatu kegiatan yang berfungsi ya untuk mengubah sebuah masukan menjadi sebuah hasil yang diharapkan dari sistem tersebut sebagaimana yang ya. Contohnya dalam sistem pelayanan kesehatan, maka yang dimaksud proses adalah berbagai kegiatan dalam
pelayanan kesehatan. Jadi proses tentunya kalau dalam pelayanan kesehatan bagaimana sih proses kita dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, ya. Proses output yaitu hasil, ya. Hasil yang diperoleh dari sebuah proses, ya, dalam sistem pelayanan kesehatan, ini hasilnya dapat berupa pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif, efisien, serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga pasien sembuh dan sehat secara optimal, ya. Kalau inputnya dari segi kuantitas kualitasnya bagus, ya, nanti akan mempengaruhi proses, ya, proses dalam kita memberikan pelayanan kesehatan sehingga kita akan mendapatkan output hasil, ya, hasil yang memuaskan, ya. Misalkan, ya, pasiennya sembuh dengan tepat waktu, ya, terus apa namanya, tidak membutuhkan waktu yang lama, nah seperti itu, ya. Jadi dari output itu hasil proses, ya. Nah, proses itu didapat dari input, ya. Kalau inputnya kurang maksimal juga akan mempengaruhi proses, juga akan mempengaruhi output. Kalau output hasilnya nanti dampaknya bagaimana? Ketika suatu pelayanan kesehatan dari segi outputnya ini berkualitas, pasiennya sembuh, ya, dan sehat secara optimal, nanti akan mendapatkan dampak yang bagus akibatnya, ya. Dampak itu diartikan sebuah akibat yang dihasilkan dari sebuah hasil atau output dari sistem yang terjadi relatif lama waktunya setelah hasil dicapai. Sebagaimana dalam sistem pelayanan kesehatan, maka dampaknya akan menjadikan masyarakat sehat dan mengurangi angka kesakitan maupun kematian karena pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat, ya. Jadi dampaknya nanti kalau outputnya bagus sehingga nanti dampaknya juga bagus bagi masyarakat. Tapi kalau outputnya sudah nggak bagus nanti dampaknya juga nggak bagus buat masyarakat. Misalkan outputnya hasilnya kok kualitasnya kurang maksimal, nanti dampaknya juga seperti itu, ya. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu saling keterkaitan dan saling berhubungan. Umpan balik, ya, merupakan suatu hasil yang sekaligus menjadi masukan dari, ya. Jadi umpan balik itu merupakan hasil yang sekaligus menjadikan masukan dan, ya, terjadi dari sebuah sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Umpan balik dalam sistem pelayanan kesehatan dapat berkualitas, ya. Tenaga kesehatan juga dapat menjadikan input yang selalu meningkat. Maksudnya di sini ketika inputnya bagus yaitu tenaga kesehatannya, ya, berkualitas, ya, ini nanti juga akan mempengaruhi output, ya, sehingga juga akan mempengaruhi dampak, ya, sehingga akan di situ ada timbal balik, ya. Terus yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan di sini adalah semua keadaan di luar sistem, tetapi dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan, ya. Sebagaimana dalam sistem kesehatan, ya, lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan geografis, situasi kondisi sosial yang ada di masyarakat seperti dari luar pelayanan kesehatan, ya. Jadi lingkungan ini yang di luar pelayanan kesehatan, misalkan kondisi sosial masyarakatnya bagaimana, terus letak geografisnya bagaimana, ini juga akan mempengaruhi suatu pelayanan kesehatan, ya. Nah, ini merupakan, ya, sistem teori sistem pelayanan kesehatan antara yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi, ya. Sekarang masuk ke dimensi pelayanan kesehatan. Ya.
Dimensi pelayanan kesehatan ini ada 3, ya. Jadi ada 3 dimensi yang menghalang potensi masyarakat, Yang pertama ada potensi masyarakat dalam arti komunitas, ya. Contohnya dengan adanya dana sehat, iuran, ya untuk untuk anak balita, kader kesehatan, dan lain-lain. Ini merupakan partisipasi dan penggalian ya, penggalangan ya, penggalang ya. Jadi ada 3 yang menggalang potensi masyarakat. Yang pertama adalah iuran tadi ya, potensi masyarakat dalam arti komunitas. Tentunya ada iuran, nanti kembali lagi kepada masyarakat ya. Yang kedua, menggalang potensi masyarakat melalui organisasi masyarakat, yaitu melalui LSM. Ya, menggalang bagaimana sih potensi masyarakat ini? Nah, ya, jadi bisa melalui komunitas. Yang kedua, melalui LSM. Ya. Yang ketiga, menggalang potensi masyarakat melalui perusahaan-perusahaan swasta yang ikut membantu meningkatkan beban penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat, ya. Contohnya bisa Puskesmas, ya, Balai Puskesmas, ya, Balai Kesehatan Masyarakat dan lain-lain. Ini merupakan dimensi yang menggalang potensi masyarakat, ya. Ada potensi masyarakat dalam arti komunitas, ada menggalang potensi masyarakat melalui organisasi, yaitu bisa berupa LSM, dan terakhir yaitu menggalang potensi masyarakat melalui perusahaan swasta yang membantu meningkatkan beban penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Tentunya Puskesmas, Balkesmas, dan seperti itu ya. Terus di sini ada ketentuan untuk diselenggarakan pelayanan kesehatan. Ada beberapa ketentuan untuk diselenggarakan pelayanan kesehatan. Yang pertama, penanggung jawab, ada standar pelayanan, ada hubungan kerja, dan ada pengorganisasian potensi masyarakat. Yang pertama, penanggung jawab, ya. Penanggung jawab ini matanya ini tak besarkan, nggak kelihatan. Oke, sebentar ada azan ya, berhenti dulu. Ketentuan untuk diselenggarakan pelayanan kesehatan. Yang pertama yaitu penanggung jawab, di mana penanggung jawab ini yaitu pengawasan, ya. Pengawasan standar pelayanan dan sebagainya bagi pelayanan kesehatan masyarakat, baik pemerintahan ya atau ada ya nggak kelihatan nanti poin-poinnya kelihatan putih mangkok nggak kelihatan. Oke ya. Jadi di situ pengawasan ya. Di situ penanggung jawab itu ada pengawas ya, pengawasan standar pelayanan dan sebagainya bagi pelayanan kesehatan ya, bagi pelayanan kesehatan masyarakat baik pemerintahan atau swasta ya, adalah di bawah koordinasi Departemen Kesehatan ya itu. Terus yang kedua ada standar pelayanan. Standar pelayanan di sini bahwa di Indonesia standar pelayanan kesehatan ini telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dengan adanya buku-buku pedoman, yaitu pedoman Puskesmas. Ya. Terus yang ketiga ada hubungan kerja, ya. Hubungan kerja di sini sistem pelayanan kesehatan masyarakat harus mempunyai pembagian kerja yang jelas, ya. Jadi hubungan kerja itu harus mempunyai hubungan yang jelas antara bagian satu dengan yang lainnya. Ya. Fasilitas kesehatan ini harus mempunyai struktur organisasi yang
jelas sehingga menggambarkan kerja baik, ya kerja baik horizontal maupun vertikal. Intinya hubungan kerja di sini setiap orang harus mempunyai pembagian yang kerja yang jelas, ya, dan adanya struktur organisasi, ya, entah itu baik secara horizontal maupun vertikal. Terus yang terakhir yaitu pengorganisasian potensi masyarakat. Ciri khas dari sistem pelayanan kesehatan masyarakat adalah dengan keikutsertaan masyarakat atau pengorganisasian masyarakat, di mana kita harus mengikut sertakan masyarakat, ya, ataupun dalam suatu organisasi masyarakat. Upaya penting dari adanya keterbatasan sumber daya ya dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat perlu diikutsertakan masyarakat. Intinya, ya, intinya di situ, ya, upaya bahwa masyarakatnya ini diikutsertakan, ya, untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Bentar. Oke, ya. Di sini ada bentuk pelayanan kesehatan, ada beberapa bentuk pelayanan kesehatan, ada 3, ya. Kalau kita belajar bentuknya di sini ada 3 bentuk pelayanan kesehatan. Ada pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Kalau bentuk pelayanan tingkat pertama atau primary health care, di sini di mana pelayanan kesehatan ini untuk sakit ringan dan masyarakat yang sehat, untuk meningkatkan kesehatan mereka ataupun promosi kesehatan, ya. Bentuk pelayanan ini di masyarakat adalah misalkan puskesmas, pustu, mas keliling, dan Balkesmas, ya, Balai Kesehatan Masyarakat. Terus ada pelayanan kesehatan tingkat kedua, secondary health service, di mana pelayanan kesehatan tingkat 2 ini, ya, pelayanan kesehatan ini diperlukan oleh kelompok masyarakat yang memerlukan perawatan inap, ya, inap maksudnya rawat inap, ya, yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer. Bentuk pelayanan ini misalnya rumah sakit, ya, rumah sakit tipe C dan D, dan memerlukan tenaga medis spesialis, ya. Terus yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan tingkat ketiga atau di sini, ya. Di sini merupakan pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder, ya. Bentuk pelayanan ini biasanya, ya, berupa rumah sakit tipe A dan B. Pelayanan yang diberikan sudah komplit, ya, dan memerlukan kompleks dan memerlukan tenaga super spesialis, ya. Jadi kalau pelayanan kesehatan tingkat 3 itu di sini pelayanan atau penyakit yang tidak bisa ditangani oleh pelayanan kesehatan tingkat sekunder, karena, ya, di sini sudah dilayani oleh rumah sakit yang tipenya sudah A dan B, di mana pelayanannya sudah kompleks, ya, dan tenaga kesehatannya sudah super spesialis, ya. Terus ada tingkat pelayanan kesehatan menurut level dan card, ya. Di sini ada 3, ada health promotion, promosi kesehatan, ada spesifik protection, perlindungan khusus, dan ada early diagnosa and prompt treatment, diagnosa dini dan pengobatan segera. Apa?
kurang mentah. Yo kematangan iku. Yo kurang mentah berarti. Nah, iku kurang padang toh. Jalan. Ya kurang mentah, iku yo mateng. Yo gak apa-apa lah. Oke ya. Didengarkan sama anak-anak ya mateng sama mentah.